PT Timah Tbk resmi mengumumkan rencana pembagian dividen tunai tahun buku 2025. Kita ke informasi terkait dengan PT Timah Tbk resmi mengumumkan rencana pembagian dividen tunai tahun buku 2025 dengan total nilai mencapai 656,81 miliar rupiah. Ya, total dividen yang dialokasikan tersebut setara dengan 88,18 rupiah per saham. Emiten Pertambangan Timah anggota holding BUMN Mine ID, PT Timah Tbk resmi mengumumkan rencana pembagian dividen tunai tahun buku 2025 dengan total nilai mencapai 656,81 miliar rupiah. Keputusan itu diambil setelah Persero mengantongi persetujuan dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar pada tanggal 12 Juni 2026. Total dividen yang dialokasikan tersebut setara dengan Rp88,18 per saham. Adapun kinerja keuangan tahun 2025 lalu yang didasari pembagian dividen ini menunjukkan Persero membuka laba bersih sebesar Rp1,31 triliun. Dengan demikian rasio pembayaran dividen mencapai sekitar 50% dari total laba bersih tahun buku 2025. Berdasarkan jadwal tanggal kum dividen yakni hari terakhir perdagangan saham yang berhak mendapatkan dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi jatuh pada 23 Juni 2026. Sementara itu tanggal ex dividen pada tanggal 24 Juni 2026. Bagi investor di pasar tunai, Persero menetapkan tanggal kum dividen pada tanggal 25 Juni 2026. Lalu disusul oleh tanggal ex dividen pada tanggal 26 Juni mendatang. Lebih lanjut, tanggal daftar pemegang saham atau recording date yang berhak atas dividen tunai ini jatuh pada 25 Juni 2026 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Adapun dividen akan dibayarkan pada 10 Juli 2026. Berbagi sumber IDX Channel. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. PT Merdeka Battery Materials Tbk berencana untuk melakukan pembelian kembali saham atau buyback sebanyak-banyaknya 1,54 miliar saham dengan alokasi dana 1,46 triliun rupiah. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, perseroan menyatakan buyback akan dilakukan secara bertahap dalam waktu 3 bulan. Manajemen mengungkapkan bahwa pembelian saham akan dilakukan pada harga yang dianggap baik dan wajar oleh perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Perseroan memastikan bahwa sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham memenuhi ketentuan POJK dan perseroan memperkirakan pelaksanaan buyback tidak akan mengakibatkan penurunan pendapatan dan tidak berdampak atas biaya pembiayaan perseroan. Adapun pada Selasa 16 Juni 2026, perseroan menyatakan telah melakukan buyback sebanyak 492,68 juta saham dengan total dana 237,6 miliar rupiah pada periode buyback sebelumnya. Ya, meski suku bunga acuan Bank Indonesia masih bertahan di level 5,5%, PT Surya Semesta Internusa atau SSIA tetap optimistis mampu menjaga kinerja bisnisnya sepanjang tahun 2026. Ya, penjualan lahan industri yang didorong minat investor asing menjadi penopang utama pertumbuhan perseroan. Meski suku bunga acuan Bank Indonesia masih bertahan di level 5,5%, PT Surya Semesta Internusa atau SSIA tetap optimistis mampu menjaga kinerja bisnisnya sepanjang tahun 2026. Penjualan lahan industri yang didorong minat investor asing menjadi penopang utama pertumbuhan perseroan. Manajemen SSIA menilai tingginya suku bunga domestik belum menjadi hambatan utama bagi bisnis kawasan industri yang dikelolanya. Mayoritas tenan yang masuk berasal dari luar Indonesia sehingga kebijakan suku bunga dalam negeri tidak terlalu mempengaruhi keputusan investasi mereka. Meski demikian, Persero memperkirakan tenan dari sektor konsumer akan lebih terbatas seiring kekhawatiran terhadap pelemahan daya beli masyarakat. SSIA menyebut kawasan industri Subang Smartpolitan masih menjadi penggerak utama pertumbuhan bisnis pada tahun ini. Permintaan masih didominasi investor asal Asia dengan beragam sektor usaha yang melihat Indonesia sebagai pasar menarik.
Hingga kuartal pertama 2026 penjualan pemasaran lahan industri mencapai 8,2 hektar senilai 169,1 miliar rupiah, naik 105% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari sisi kinerja keuangan, SSIA membukukan pendapatan usaha sebesar 1,44 triliun rupiah pada kuartal pertama 2026, meningkat 35% secara tahunan. Perseroan juga berhasil mencatat laba bersih 89,01 miliar rupiah setelah pada periode yang sama tahun sebelumnya masih membukukan rugi bersih. SSIA optimistis target marketing sales tahun 2026 dapat tercapai dengan peningkatan penjualan yang diperkirakan akan lebih besar pada semester kedua tahun ini. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan meminta pelaku pasar tidak panik menjelang pengumuman hasil market accessibility review oleh MSCI yang dijadwalkan pada 19 Juni 2026. Ya, OJK menilai peninjauan merupakan agenda rutin yang dilakukan penyedia indeks global tersebut terhadap berbagai pasar modal di dunia dan bukan hanya di Indonesia. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fauzi mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan teknis dengan analis MSCI pada 10 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut OJK telah menyampaikan seluruh informasi yang dibutuhkan khususnya terkait keterbukaan informasi dan transparansi kepemilikan saham emiten. Yang menjelaskan bahwa pada 19 Juni mendatang MSCI akan mengumumkan hasil peninjauan terkait dengan market accessibility, sedangkan pada 23 Juni akan diumumkan hasil market classification review yang juga mencakup pasar modal Indonesia bersama sejumlah bursa lain di dunia. Menurutnya proses tersebut merupakan evaluasi berkala yang dilakukan oleh MSCI terhadap seluruh pasar yang menjadi acuan indeksnya, sehingga tidak ditujukan secara khusus kepada Indonesia. Untuk itu ia optimistis hasil peninjauan MSCI nantinya dapat menjadi katalis untuk mendorong kembali partisipasi investor asing di pasar modal Indonesia, khususnya investor aktif yang melakukan investasi secara selektif. Bank Indonesia diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,5% dalam rapat Dewan Gubernur yang berlangsung pada 17 hingga 18 Juni 2026. Ya, stabilitas nilai tukar rupiah yang mulai membaik dinilai mengurangi urgensi bagi Bank Sentral untuk kembali menaikkan suku bunga dalam waktu dekat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan Bank Indonesia kemungkinan akan memilih menahan suku bunga sambil menunggu dampak dari kenaikan suku bunga sebelumnya terhadap stabilitas nilai tukar, arus modal, dan inflasi. Menurutnya Bank Indonesia telah mengambil langkah agresif dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar total 75 basis poin dalam beberapa waktu terakhir untuk menahan pelemahan rupiah, menarik kembali aliran modal asing, serta menjaga ekspektasi inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Adapun sebelumnya pada RDG Mei 2026, Bank Indonesia menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Selanjutnya dalam RDG mingguan, Bank Indonesia pada 9 Juni 2026, Bank Sentral kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Pemirsa, harga emas berbalik melemah pada perdagangan Rabu setelah The Federal Reserve mempertahankan suku bunga acuan sekaligus mengisyaratkan kemungkinan kenaikan biaya pinjaman sebelum akhir tahun. Sinyal tersebut mendorong penguatan dolar Amerika Serikat dan menekan daya tarik logam mulia. Pasar emas di pasar spot turun 0,7% ke level 4.299 per ons, sementara kontrak berjangka emas Amerika Serikat ditutup menguat 0,6% ke posisi 4.381 per ons. Proyeksi terbaru The Fed menunjukkan 9 dari 19 pejabat bank sentral kini memperkirakan suku bunga acuan masih perlu dinaikkan pada 2026 dan proyeksi tersebut diumumkan bersamaan dengan keputusan The Fed untuk mempertahankan suku bunga pada kisaran 3,5 hingga 3,75%.